مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleh. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ustazah Sarah dan Ustazah Nike. Pada video kali ini, Ustazah akan bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Wah, cerita tentang apa itu Ustazah? Nah, kali ini kita akan bercerita tentang akhlak Nabi terhadap seorang pengemis yang buta yang beragama Yahudi. Sepertinya seru Ustazah. Insya Allah pasti seru ya. Nah, sekarang mari kita saksikan bersama-sama. عليك صلى الله محمد, you inspire me in every way. عليك صلى الله محمد, peace and blessings on you every day. Dikisahkan dahulu di suatu pasar di kota Madinah, hiduplah seorang pengemis yang buta beragama Yahudi. Setiap hari dia selalu berkata kepada orang yang mendekatinya, Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya. namun di setiap paginya Rasulullah SAW mendatangi pengemis tua tersebut. Tanpa berucap sepatah kata pun, Rasulullah SAW menyuapi pengemis tua tersebut. Pengemis tua tersebut tetap saja menghina Rasulullah. Pengemis tersebut tidak mengetahui bahwa orang yang menyuapinya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan hal ini setiap pagi hingga beliau wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat, ternyata tidak ada seorang pun yang memberikan makanan kepada pengemis Yahudi buta tersebut. Namun pengemis buta itu terus saja berlanjut menghina Rasulullah SAW. Beberapa hari setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Dia berusaha menjadi pemimpin seperti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan ingin sekali menjalankan kehidupannya seperti baginda Nabi. Untuk mencapai tujuannya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah, istri Nabi. Wahai Ummi Amirul Mukminin, apa saja kebiasaan Rasulullah SAW semasa hidup selain ibadah yang belum pernah aku kerjakan? Semua kebiasaan baginda Nabi telah engkau laksanakan, kecuali satu hal. Setiap hari baginda Nabi selalu mengambil makanan dari rumah, dan makanan itu beliau bawa ke sudut kota Madinah. Di sana beliau menyuapi seorang pengemis yang beragama Yahudi yang buta. Setelah mendengar jawaban Aisyah, Abu Bakar pun bergegas menuju rumahnya untuk mengambil makanan dan pergi ke tempat yang disebutkan oleh Aisyah. Sesampai di sana, Abu Bakar pun menemui pengemis itu. Tetapi Abu Bakar tidak habis pikir. Mulut pengemis itu mengeluarkan kata-kata yang menghina Rasulullah SAW. Awalnya Abu Bakar enggan untuk menghampiri pengemis itu. Tetapi karena mengingat yang diucapkan oleh Aisyah, akhirnya Abu Bakar pun menghampiri pengemis tua tersebut.
Wahai nenek, diamlah. Sungguh aku akan menyuapimu. Terima kasih. Tapi sebelum itu, aku hanya ingin mengingatkan engkau, wahai orang baik. Jika kau mendengar nama Muhammad, maka jauhi dia, karena sesungguhnya dia adalah pembohong dan pendusta. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun menyuapi pengemis tersebut. 1 suapan, 2 suapan, tapi tiba-tiba pengemis tersebut menepis tangan Abu Bakar. Bukan, sesungguhnya bukan kamu orang yang biasa setiap hari menyuapiku. Orang itu sangat lembut, orang itu sangat sopan. Bukan engkaulah orangnya. Mendengar ucapan nenek tersebut, Abu Bakar menangis dan menceritakan semuanya kepada pengemis tersebut. Sesungguhnya orang yang menyuapimu setiap hari telah tiada di muka bumi ini. Beliau telah wafat beberapa hari yang lalu. Beliau adalah orang yang setiap hari engkau caci dan engkau maki. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan tersebut, pengemis tersebut tersungkur, terjatuh dan menangis sejadi-jadinya, dan berkata kepada Abu Bakar, Akulah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Akulah orang yang paling jelek di muka bumi ini. Bisa-bisanya aku menghina orang yang baik, orang yang lemah lembut terhadapku. Akulah orang yang paling buruk itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. akhirnya pengemis Yahudi buta tersebut memasuki Islam dan bersyahadat di depan Abu Bakar. Dia menyadari betapa buruk akhlaknya, dan dia menyadari betapa mulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lemah lembut akan melahirkan kasih sayang. Dan tiada yang lebih indah selain akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Masya Allah ya non Ustazah, kisah tadi menyadarkan kita semua Bahwa Rasulullah adalah teladan bagi kita. Masih banyak akhlak beliau yang perlu kita contoh, dan beliau kita jadikan idola dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu hadis menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surat Fussilat ayat 34 dan 35.
Begitulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kita membalas keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak ustazah, sampai bertemu di video selanjutnya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muhammad, you inspire me in every way. Alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu.